Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Mierni dengan NPM 2313041072 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian mengenai implementasi media mikro podcast dalam pembelajaran teks anekdot untuk meningkatkan keterlibatan belajar siswa kelas 10 SMA. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang. Karena penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, maka latar belakang yang saya buat bersifat induktif atau dari yang umum ke yang khusus. Pada latar belakang ini, saya memasukkan hasil pengamatan di lapangan, dan pada latar belakang ini saya mengangkat fenomena terkait dengan proses atau kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran teks anekdot yang masih bersifat teoritis dan berpusat pada penjelasan dari guru. Kemudian, rendahnya keterlibatan belajar siswa atau student engagement menjadi persoalan yang patut untuk kita perhatikan, di mana keterlibatan ini tidak hanya berkaitan dengan partisipasi fisik, tapi juga mencakup aspek emosional, kemudian kognitif, dan juga aspek sosial yang menentukan sejauh mana siswa merasa terhubung dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian, penelitian ini berfokus pada keterampilan berbicara dalam konteks teks anekdot yang menuntut kreativitas dan berpikir kritis siswa. Dengan menggunakan media mikro podcast, diharapkan proses pembelajaran teks anekdot akan dilaksanakan secara lebih ekspresif dan tidak monoton. Kemudian, pada bagian rumusan masalah, saya mengangkat 3 aspek. Yang pertama itu, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan implementasi media mikro podcast dalam pembelajaran teks anekdot di kelas 10 SMA. Kemudian yang kedua, rumusan masalah yang saya angkat, bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan belajar siswa, yaitu melalui ranah kognitif, afektif, dan juga perilaku yang muncul selama implementasi media mikro podcast dalam pembelajaran teks anekdot. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga, apa saja kendala dan solusi yang dihadapi guru dan siswa selama implementasi media mikro podcast dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian, tujuan penelitian ini yang pertama, mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan implementasi media mikro podcast dalam pembelajaran teks anekdot di kelas 10 SMA. Kemudian yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk keterlibatan belajar siswa yang muncul selama implementasi media mikro podcast dalam pembelajaran teks anekdot. Dan yang terakhir, mengidentifikasi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh guru selama menggunakan media mikro podcast dalam pembelajaran. Pada bagian kajian teori, yang pertama saya mengungkapkan mengenai hakikat pembelajaran abad 21 dan implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran abad 21 merupakan implikasi dari perkembangan masyarakat yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Kemudian pembelajaran di era digital atau pembelajaran di abad 21 itu semakin krusial karena dunia industri menuntut individu yang mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, berkomunikasi secara efisien melalui media digital, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Sehingga pada pembelajaran media mikro podcast sangat berhubungan atau sangat berkaitan erat dengan media pembelajaran abad 21 yang menekankan pada teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian pada kajian teori yang kedua, mengenai pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menempatkan teks sebagai aturan dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang tujuan utamanya
merupakan tujuan dasar agar peserta didik mampu memahami dan menggunakan berbagai jenis teks sesuai dengan fungsi sosial dan konteks penggunaannya. Pada fase E atau fase kelas 10 SMA ini, salah satu jenis teks yang diajarkan adalah teks anekdot. Teks anekdot merupakan teks yang berfungsi sebagai sarana menyampaikan kritik sosial dengan cara yang humoris dan reflektif. Pembelajaran ini membantu siswa mengasah kepekaan terhadap fenomena sosial, kemampuan berpikir kritis, serta kreativitas dalam mengolah suatu ide. Namun, praktik pembelajaran di lapangan masih seringkali bersifat teoritis dan berpusat pada penjelasan dari guru. Sehingga pada penelitian ini saya ingin mengembangkan proses pembelajaran teks anekdot yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa atau student center learning. Kemudian yang keempat terkait dengan konsep microlearning dan media micropodcast. Microlearning merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada penyajian materi dalam unit-unit kecil, terkhusus dan juga kontekstual. Microlearning dirancang agar mudah untuk dipahami, diulang, serta diintegrasikan ke dalam aktivitas belajar sehari-hari melalui dukungan teknologi digital. Kemudian, dikerucutkan kembali menjadi micropodcast. Micropodcast merupakan inovasi dari implementasi microlearning berbasis audio yang dikembangkan untuk mendukung pembelajaran di era digital seperti saat ini. Secara umum, media ini berupa rekaman suara berdurasi singkat, berkisar antara 3 hingga 7 menit, yang kemudian nanti akan bisa diputar dan diulas kembali oleh siswa yang membuat media micropodcast ini. Kemudian, ada konsep keterlibatan belajar siswa atau student engagement. Aspek ini merupakan aspek penting dalam keberhasilan pembelajaran abad 21. Mengapa? Karena meningkatkan keterlibatan siswa di sekolah adalah upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mengurangi permasalahan yang terjadi pada siswa. Kemudian, untuk keterlibatan belajar siswa ini, saya berfokus pada teori yang dikembangkan oleh Friedrich Blumenfeld and Paris, yang teorinya dibuat pada tahun 2004, yang mengaji terkait dengan studi literatur permasalahan seperti rendahnya prestasi siswa, kemudian meningkatnya level kebosanan siswa, dan meningkatnya kasus drop out dari sekolah akibat dari tidak terlibatnya siswa di sekolah. Keterlibatan siswa di sekolah merupakan sebuah kontrak yang multidimensional, meliputi 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen emosi, dan komponen perilaku. Kemudian, ketiga komponen ini saling berinteraksi secara dinamis di dalam diri individu, sehingga komponen ini akan menjadi titik ukur terkait keberhasilan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian, alasan mengapa saya mengaitkan media micropodcast dengan keterlibatan siswa di dalam kelas, karena fenomena di lapangan menunjukkan rendahnya keterlibatan belajar siswa dalam pembelajaran teks anekdot ini. Kondisi ini menandakan perlunya inovasi media pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi, partisipasi, dan juga kreativitas siswa untuk memahami dan memecahkan masalah tersebut. Penelitian ini berpijak pada teori pembelajaran abad 21, pembelajaran berbasis tes, teori student engagement atau keikutsertaan siswa, kemudian konsep microlearning dan juga micropodcast. Integrasi teori tersebut menghasilkan gagasan inovasi berupa implementasi media micropodcast dalam pembelajaran teks anekdot. Kemudian untuk metodologi penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yaitu pendekatan yang dipilih
guna untuk memahami fenomena pembelajaran secara mendalam berdasarkan perspektif alami dari partisipan tanpa interferensi variabel secara eksperimental. Menurut Creswell 2018, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian deskripsi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada makna yang muncul dari pengalaman subjek dan menggali bagaimana individu menafsirkan fenomena tertentu dalam konteks sosial. Jenis penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara rinci proses implementasi media mikropodcast dalam pembelajaran teks anekdot, bagaimana bentuk keterlibatan belajar siswa, serta kendala dan solusi yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hasil hipotesis, melainkan untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait dengan penggunaan media mikropodcast dalam proses pembelajaran microlearning yang melibatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, untuk lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMAY yang berlokasi di Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif, yaitu atau purposive learning, dengan mempertimbangkan bahwa sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka yang memiliki infrastruktur teknologi dasar yang memungkinkan penerapan media digital seperti mikropodcast. Kemudian untuk subjek dan objek penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia dan juga siswa kelas 10 SMAY. Alasan pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria relevan dengan sampel yang dikehendaki oleh peneliti. Kemudian, untuk objek penelitian ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, implementasi media mikropodcast dalam pembelajaran teks anekdot di kelas 10 SMA. Kemudian yang kedua, bentuk keterlibatan belajar siswa yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan juga perilaku atau psikomotor. Dan yang terakhir, yaitu kendala dan solusi yang dihadapi guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, terdapat 3 teknik yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah observasi kepada sekolah terkait, kemudian yang kedua melakukan wawancara kepada guru dan juga siswa, dan yang terakhir adalah melakukan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Kemudian untuk instrumen penelitian pada fenomena ini yaitu pedoman observasi pembelajaran teks anekdot berbasis mikropodcast, pedoman wawancara guru dan siswa, kemudian ada lembar dokumentasi kegiatan pembelajaran. Instrumen disusun berdasarkan teori student engagement. Kemudian konsep pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks, dan yang terakhir teori microlearning dan juga mikropodcast. Kemudian untuk teknik analisis data yang dilakukan yaitu yang pertama ada reduksi data atau mencari data-data dengan teknik observasi. Kemudian yang kedua itu menyajikan data, dan yang terakhir menarik sebuah simpulan. Kemudian pada fase akhir yaitu melakukan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan juga teori. Triangulasi teknik yaitu metode triangulasi untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data sumber dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara,
lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi yang sudah didapatkan. Kemudian triangulasi teori itu merupakan pemeriksaan data dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam pembahasan permasalahan yang dikaji. Kemudian saya membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara, serta membandingkan dengan perspektif teori terkait yang dapat menjadi data penunjang. Cukup itu hasil presentasi terkait dengan proposal penelitian saya terkait dengan microlearning atau micro podcast pada pembelajaran teks anekdot kelas 10 SMA dengan keterlibatan belajar siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.